Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Kembali kita bertemu dalam program kita, program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi menghitung hari-hari. Ini dikutip dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 dari ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan terlebih dahulu dari kitab Mazmur pasal yang ke-90 dari ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudara, dari ayatnya yang ke-12 ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama-tama, ini kerinduan dan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kita tentang menghitung hari-hari. Lalu hal yang kedua nanti, kalau kita sudah menghitung hari-hari, kita mengerti dan kita memiliki hati yang bijaksana, saudara, di dalam menjalani hari-hari ataupun waktu-waktu yang Tuhan beri. Karena itu kita perlu belajar tentang hari-hari, saudara, dan menghitung hari-hari itu. Menghitung hari-hari bukan berarti kita hitung mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, minggu pertama, minggu kedua, atau bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Menghitung hari-hari bukanlah demikian. Tetapi menghitung hari-hari yang dimaksudkan adalah kita menghitung hari-hari yang sudah kita alami, yang sudah kita lalui dan sedang kita hadapi, saudara, yang sedang kita jalani dan juga yang akan kita jalani. Bagaimana cara kita menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Alkitab mencatat bahwasanya kita sekarang yang hidup pada zaman akhir ini, kita berada pada hari-hari yang terakhir. Ya saudara, lebih tepat lagi kita berada pada hari-hari yang sisa. Oleh sebab itu, karena kita sudah berada pada hari-hari yang terakhir, pada waktu-waktu yang sisa, hendaklah kita bijaksana mempergunakan waktu-waktu yang masih ada, yang masih sisa ini. Rasul Petrus menulis juga di dalam kitab 1 Petrus pada pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat, dari ayat pertama saya akan bacakan sampai kepada ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu yang sisa tidak lagi kita pergunakan untuk hidup di dalam dosa, tidak lagi kita pergunakan untuk hidup di dalam kecemaran-kecemaran. Kita tidak lagi menggunakan waktu-waktu yang sisa, waktu-waktu yang ada ini hidup menurut kehendak kita, tetapi kita hidup menurut kehendak Allah. Karena itu dilanjutkan dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan seperti ini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Artinya kita sudah cukup banyak waktu kita sia-siakan. Kita sudah banyak mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan beri untuk hidup di dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam kejahatan. Ya sudah, hidup di dalam berhala-berhala, bahkan segala rupa-rupa hawa nafsu ataupun kejahatan. Ya, sudah cukup banyak waktu yang kita pergunakan. Sudah banyak waktu yang kita sia-siakan. Namun kalau sekarang kita ini masih ada, sekarang kita masih hidup, Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, saudara, supaya waktu sekarang ini, hari ini, dan hari-hari seterusnya, sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali, saudara, ini adalah waktu yang cukup singkat. Dikatakan tadi dalam kitab Petrus ini adalah hari-hari ataupun waktu-waktu yang sisa. Ya, menjelang hari kedatangan Tuhan.
supaya waktu yang sisa ini tidak kita pergunakan lagi untuk hidup dalam dosa. Tidak lagi kita pergunakan untuk hidup menuruti keinginan hawa nafsu daging kita. Tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan dan tawaran pengaruh dunia ini. Tetapi hidup kita ini sepenuhnya mengikuti kehendak Allah dan hidup dalam rencana Allah sampai kepada hari Tuhan datang kembali. Rasul Paulus juga menulis dalam kitab Korintus, 1 Korintus pasal 7 dari ayat 29. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan seperti ini. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ya, dalam waktu yang sisa ini katanya. Waktu sudah sangat singkat. Dan kita berada pada waktu-waktu yang sisa, pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Supaya kita mempergunakan waktu ini dengan baik, tidak menyia-nyiakannya. Sampai dikatakan orang yang beristri pun seolah-olah tidak beristri. Orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang-orang yang membeli sesuatu seolah-olah mereka tidak membelinya. Orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah mereka tidak mempergunakannya. Artinya tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi, tidak lagi berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi kita sudah berfokus kepada perkara surgawi. Kita sudah berfokus kepada perkara Tuhan. Kita sudah berfokus dalam mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali, karena waktunya sudah sangat singkat. Injil Matius pasal 24 dalam ayat 22 mencatat, andai waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala orang yang percaya kemungkinan tidak akan ada yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihan, maka waktu itu dipersingkat oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu, kita sudah berada pada akhir daripada akhir zaman ini, pada hari-hari yang terakhir ini. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita kembali kita perhatikan bagaimana Rasul Petrus menulis dalam suratnya, dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, saya kutip 2 Petrus pasal yang ketiga dari ayat 9, firman Tuhan dikatakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu ayatnya yang ke-10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dikatakan tadi dimulai dari ayatnya yang ke-9 bahwasanya Tuhan tidak lalai menepati janjinya, bahwasanya Tuhan akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, umatnya, sidang jemaatnya, orang-orang percaya, orang-orang saleh. Ya, Tuhan akan datang menjemputnya pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Dan hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba seperti pencuri katanya. Ya sudah, ketika manusia merasa aman, ketika manusia merasa damai, ketika manusia merasa Tuhan masih lama datang, ketika manusia kembali hidup di dalam dosa, kembali terlibat dalam kubangan-kubangan dosa, maka pada waktu itulah Tuhan nanti akan datang. Ya sudah, sehingga manusia yang kembali kepada dosa, kembali berkubang dalam kubangan dosa itu, tidak lagi ada kesempatan baginya untuk bertobat. Jadi kalau kita memperhatikan tadi dari kitab Mazmur dikatakan, ajarlah kami ya Tuhan menghitung hari-hari. Yang pertama-tama yang perlu kita pahami, bahwasanya sudah cukup banyak waktu-waktu yang kita pakai, kita pergunakan hidup dalam dosa. Dan sekarang kita ada pada hari-hari terakhir menjelang hari kedatangan Tuhan. Disebutkan hari-hari ataupun waktu-waktu yang sisa. Dan hal yang kedua yang perlu kita pahami bahwasanya
Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia akan datang tepat pada waktunya sesuai dengan janjinya. Tinggal menunggu waktunya. Ya. Oleh sebab itu, sudah, kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, bukan berarti karena Tuhan lalai dalam menepati janjinya, tidak. Tetapi karena Tuhan semuanya masih rindu supaya orang-orang yang hidup dalam dosa, dalam kefasikan itu tidak binasa. Tetapi Tuhan rindukan mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Tetapi mau tidak mau, Tuhan akan datang. Mau tidak mau, waktunya Tuhan pasti akan digenapi. Langit dan bumi ini akan berlalu. Bahkan dalam suratan Rasul Yohanes dikatakan dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua, dimulai dari ayat 15 sampai kepada ayatnya yang ke-17, dikatakan dalam ayat 15, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan dilanjutkan dalam ayat 17 dikatakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi dunia ini pun sebenarnya sedang mengarah kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Dunia ini sedang mengarah kepada hari kiamat, ya, kehancurannya. Dan Tuhan akan segera datang. Nah, ini yang perlu kita pahami waktu-waktu ini. Betapa banyak waktu, kesempatan yang sudah kita sia-siakan. Sudah waktunya kita hidup menurut kehendak Allah. Sudah waktunya hidup kita ini sepenuhnya kita pergunakan, kita abdikan untuk melayani Tuhan, mencari perkara-perkara surgawi. Sudah terikat dengan perkara-perkara surgawi, bukan lagi terikat dengan perkara-perkara dunia. Kalau kita tahu waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sisa, maka kita beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu artinya bijaksana di dalam menggunakan setiap waktu dan kesempatan. Sehingga waktu dan kesempatan itu tidak lagi kita gunakan untuk hidup dalam dosa, melainkan kita pakai, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Salah satu contoh hamba yang bijaksana dalam Injil Matius pada pasalnya yang ke-24, dari ayatnya yang ke-45 sampai kepada ayat 49, saya bacakan demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya, siapakah hamba yang bijaksana itu? Lalu dikatakan dalam ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi siapa hamba yang bijaksana? Yang tetap melakukan tugasnya sampai tuannya itu datang. Yang tetap menghambakan diri melayani Tuhan sampai Tuhannya itu datang. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, jadi hamba yang bijaksana itu yang pertama-tama, saudara, dia akan tetap menjaga kekudusan hidupnya dan sikapnya. Ya, tidak melibatkan diri dengan pemabuk-pemabuk, tidak melibatkan diri dengan penjahat-penjahat, tidak melibatkan diri dengan orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena merasa Tuhannya tidak datang-datang, lalu dia mulai memukul hamba-hamba yang lain, mulai melakukan kekasaran, saudara, mulai menyakiti hamba-hamba yang lain. Bahkan juga hidup dalam dosa, kembali hidup dalam dosa. Itu hamba yang jahat. Tapi hamba yang bijaksana, dia akan tetap menjaga kekudusan dan sikap hidupnya untuk tetap terpelihara. Baru yang kedua, hamba yang bijaksana itu, dia akan tetap menghambakan dirinya, melayani tuannya sampai tuannya itu datang. Hamba yang benar itu tidak menarik kepada dirinya, tidak berfokus kepada dirinya, tetapi bagaimana supaya tuannya itu disenangkan, dimuliakan. Hamba yang benar itu tidak merasa berjasa ketika dia melakukan sesuatu. Ya sudah,
tetapi dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih, dan ia akan berkata setelah dia menyelesaikan tugas pelayanannya, dia akan berkata, aku hanyalah hamba yang hanya menunaikan tugas pelayanan. Jadi hamba yang benar tidak menarik kepada dirinya. Hamba yang benar itu tidak merasa dia berjasa. Hamba yang benar itu tidak mengingini pujian, tetapi segala pujian, segala kemuliaan, segala penghormatan itu tetap dikembalikan kepada Tuhan yang layak menerima segala pujian. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hitung waktu-waktu yang sudah kita pergunakan. Saudara, betapa banyak waktu yang sia-sia, dan kita sekarang berada pada hari-hari yang sisa. Ya, supaya kita beroleh hati yang bijaksana dalam menggunakan waktu-waktu, kesempatan yang masih ada ini, yang masih sisa ini, tidak lagi kita pergunakan untuk hidup dalam dosa, tidak lagi hanya berfokus kepada perkara dunia, tapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya sudah, hidup berfokus kepada perkara-perkara surgawi. Pakailah waktu-waktumu, gunakanlah kesempatan yang ada untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya.